Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Siang hari ini saya tidak bosan-bosannya menyampaikan perilaku-perilaku buruk para oknum penyidik yang ada di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Jadi ini Bapak Kapolda Sumut, ini ada oknum penyidik di Polda Sumut. Nah, menurut saya ini penyidik ini luar biasa beraninya mempermainkan hukum. Anda dengar ini ya, Bapak Kapolda ya, dan Anda sebagai bintang dan pasti Anda tahu tentang hukum. Mohon Anda simak ini Bapak Kapolda. Dan ketika Anda simak, tolonglah Anda ambil tindakan. Jangan biarkan anggota-anggota Anda memperjualbelikan hukum, mempermainkan hukum. Malu kita Bapak Kapolda. Kepolisian Republik Indonesia ini harus kita selamatkan dari para oknum-oknum penyidik yang tidak profesional dan kurang ajar. Ya, ini cerita saya ini Pak Kapolda ya. Klien saya, Insinyur Yustan Siregar, telah melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan pada tahun 2023. Anda lihat ini ya. Sekarang tahun berapa Bapak Kapolda? Tahun 2025. Terus laporannya gimana klien saya? Sampai sekarang belum jelas, alias kabur. Kata orang Medan, tak jelas. Ya. Jadi yang hebatnya lagi, luar biasanya lagi, yang dilaporkan ini bernama Insinyur Basar Butar-Butar dan Jokimar Manalu. Basar Butar-Butar ini pemilik Royal Cafe yang ada di Jalan SM Raja. Dia juga punya spa dan ada hotelnya yang belum siap. Artinya dia masih sehat-sehat saja dan masih segar bugar, dan istrinya memang kerja di Polda Sumatera Utara. Jadi Bapak Kapolda, lagu ya dari Sukatani itu yang bayar itu, ini berlaku persis apa yang dialami klien saya. Karena klien saya ini tidak lagi punya uang, jadi dia lupa melaksanakan bayar itu. Sehingga sampai sekarang kasusnya pun belum ditanggapi, dan si Basar Butar-Butar belum ditangkap sama Jokimar Manalu. Ya. Jadi yang ini ada yang lebih aneh lagi Bapak Kapolda Sumut ya. Ya, kalau Anda bilang saya pengacara yang bodoh, itu hak Anda lah, tapi sebodoh-bodohnya pun saya Bapak Kapolda, saya masih tahu hukum. Setahu saya hukum itu sama-sama memakai kitab undang-undang hukum pidana ya. Sama. Jadi nggak ada beda-beda hukum di Indonesia ini ya. Jadi gini ini Bapak Kapolda ya. Si Insinyur Basar Butar-Butar ini bersama dengan Joki Marmanalo dengan secara sadar dan meyakinkan mereka telah melakukan modus penipuan penjualan proyek fiktif lampu tenaga surya. Ya, ada banyak kontraktor yang mereka tipu ya, dan mereka menarik keuntungan dari situ. Rata-rata kontraktor menyetor uang ke mereka sekitar 350 ke 500 juta. Kalau klien saya, kalau nggak salah saya 350 juta ya. Jadi bukan hanya klien saya aja ya. Jadi si Insinyur Basar Butar-Butar ini sama Jokimar Manalu dilaporkan oleh dua kontraktor. Yang satu klien saya melaporkannya di Polda Sumatera Utara ya. Dan satu lagi ada lagi kontraktor yang dia tipu melaporkan perkara yang sama, kasus yang sama di Polrestabes Kota Medan ya. Jadi saya ulangi lagi Bapak Kapolda. Insinyur Basar Butar-Butar ini bersama anggotanya Jokimar Manalu, dia juga kuat melakukan penipuan dan penggelapan ya, dengan menjual proyek lampu tenaga surya fiktif, dan mereka mendapatkan keuntungan dari situ.
Dan para kontraktor yang tertipu, yang menyetor uang ke mereka itu banyak. Ya, kalau saya tidak salah ada sekitar 5-7 orang. Masing-masing kontraktor mengalami kerugian paling sedikit 350 juta. Klien saya mengalami kerugian 350 juta. Kontraktor yang lain saya tidak tahu. Dari sekian banyak kontraktor yang diduga ditipu oleh Insinyur Basar Butar-Butar dan Jokimar Manalu, hanya 2 kontraktor yang berani melaporkannya. Yang satu kontraktor melapor ke Polrestabes Medan, yang satu klien saya melaporkan ke Polda Sumatera Utara pada tahun 2023. Yang satu kontraktor memiliki uang yang banyak, ya masih ada uangnya lah untuk melapor ke Polrestabes Medan. Yang satu klien saya tidak mempunyai uang lagi, udah habis uangnya, karena yang 350 juta itu pun adalah uang pensiunnya. Melapor ke Polda Sumut, ya. Dengarkan ini baik-baik Bapak Kapolda, biar Anda sebagai orang yang berbintang, yang berpendidikan, Anda harus tahu ini. Jadi kontraktor yang melapor ke Polrestabes Medan itu diproses cepat Bapak Kapolda, ya. Anda apa tahu yang terjadi? Ya, itu si Basar Butar-Butar sama Jokimar Manalu itu ditangkap, ditahan. Catat ini, oleh penyidik Polrestabes Medan dengan kasus yang sama, semua yang sama, ada masalah proyek, ditangkap, ditahan, ya. Anda dengar ini Bapak Kapolda. Ketika saya dengar si Basar sama Jokimar ditahan oleh penyidik Polrestabes Medan, ya, saya senang. Wah, luar biasa polisi, luar biasa, ditahan, ya kan, ditangkap. Udah, jadi saya dengan inisiatif menyampaikan pesan gembira ini kepada klien saya, Justan Siregar. Wah, sekalian bilang sama penyidik yang di Polda, ya, bilang bahwa si Basar dan si Jokimar sudah ditahan karena kasusnya sama, cara modusnya sama, dan juga semuanya sama 100% sama. Jadi nanti penyidik Polda tinggal memberitahu ke penyidik Polrestabes Medan biar sekalian, ya kan. Tapi Anda tahu apa yang terjadi Bapak Kapolda? Anda tahu nggak? Ya, Anda nilai sendirilah. Makanya saya berani, karena nggak ada bayar. Apa dibilang penyidik Polda? Ya, apa dibilangnya kepada klien saya? Bapak Justan Siregar, kami penyidik masing-masing berbeda. Kami penyidik mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Jadi kalau mereka ditangkap di Polrestabes Medan, kami belum tentu bisa menahan dan menangkap Bapak Sabar Butar-Butar dan Jokimar, ya kan? Saya dengar itu Bapak Kapolda, mau marah, mau saya muntahin itu. Bagaimana mungkin seorang penyidik di Polda Sumut menyatakan bahwa mereka memiliki prinsip yang berbeda-beda, mereka memiliki pandangan berbeda. Kalau begini caranya, sudah jelaslah pandangannya berbeda. Kenapa? Kontraktor yang kaya raya yang melaporkan di Polrestabes Medan itu, ketika saya tanya pengacaranya, mereka ada bayar, sehingga ditangkap, ya. Tapi klien saya tanya klien saya, Bapak ada uang lagi nggak untuk kasih ke penyidik? Dia nggak ada uang, saya aja udah habis uang Pak, katanya. Jadi itulah pandangan yang berbeda, ya. Jadi kalau memang benar, ya, saya tantang Anda Bapak Kapolda, ya. Anda mau membersihkan nggak oknum polisi di Polda? Saya tantang Anda. Polrestabes Medan penyidiknya menangkap dan menahan, ya. Kenapa penyidik Polda tidak mau menangkap dan menahan si Basar sampai sekarang? Ya, jadi waktu si Basar seputar-putar sama Jokimar ditangkap tahan, mereka langsung bayar ganti rugi kepada orang terlapor itu, kontraktor itu. Sehingga kontraktor itu mencabut laporannya, sehingga bebaslah. Sekarang apa bedanya sama klien saya? Kenapa Polda nggak mau nangkap lah? Tangkaplah, biar nanti si Basar mengganti kerugian klien saya yang ditipunya. Lagian klien saya memiliki bukti yang cukup kuat bahwa Basar pernah membuat surat pernyataan bahwa dia akan membayar di dalam kantor Polda Sumatera Utara.
Jadi Anda Bapak Kapolda nggak perlu Anda berteriak-teriak, yang nyata-nyata aja lah lakukan. Saya tunggu niat baik Anda Bapak Kapolda. Mereka